Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Musik Inspiratif dalam inspirasi malam hari ini. Malam hari ini saya hadir menjumpai Bapak Ibu dengan satu topik yang akan kita renungkan bersama-sama, yang secara khusus saya akan bahas dengan dasar firman Tuhan dari Mika pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan di bawah perikop pemberitahuan hukuman atas Samaria. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api. Seperti air tercurah di penurunan. Semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing-puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upas sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan dihancurkan. Sebab dari upas sundal akan dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, dan firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mau membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin memberikan satu tema kecil bagi kita sekalian berdasarkan firman Tuhan ini, yaitu bahwa mendengar meski menyakitkan. Mendengar meski menyakitkan. Ini adalah sebuah topik atau sebuah tema yang mungkin agak sedikit aneh bagi kita, tetapi ini yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Terkadang kita ada dalam sebuah kondisi di mana kita harus mendengarkan sesuatu, walaupun itu mungkin sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki telinga tidak selalu berarti harus selalu mendengar. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang tidak bisa mendengar, mungkin saja karena ada gangguan pendengaran, fungsi-fungsi pendengaran seseorang mungkin tidak bisa berfungsi dengan baik. Tetapi juga dapat terjadi karena orang itu memang tidak mau mendengarkan apa-apa. Orang itu memang mungkin tidak mau memperhatikan apa-apa dan tidak mau mendengarkan sesuatu hal walaupun yang baik sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mika berdasarkan perintah Tuhan dalam ayat yang pertama menyampaikan murka Tuhan atas Israel dan Yehuda. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, murka Allah sudah mencapai puncak kemarahannya dan tidak dapat dibendung lagi. Ini adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyakitkan bagi bangsa Israel, tapi mereka harus mendengarkan itu. Dan ini adalah perintah Tuhan yang harus disampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah Tuhan menyatakan dirinya melalui peristiwa dahsyat seperti gempa bumi dan gunung berapi. Kita bisa lihat dalam ayat yang ketiga B hingga ayat yang keempat. Seluruh ciptaannya harus merasakan murkanya yang begitu luar biasa. Tuhan memanggil, meminta untuk didengarkan oleh semua manusia atau seluruh manusia dan alam semesta. Apa yang akan Tuhan kerjakan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin didengarkan, namun tiada seorang pun yang dapat berlindung dari murka Allah. Allah ingin menyampaikan murka itu, dan walaupun murka itu diperdengarkan kepada orang-orang yang tidak ingin mendengarnya, tapi ingat bahwa tidak seorang pun yang dapat berlindung dari murka Tuhan. Baik orang yang berkedudukan tinggi maupun yang rendah, karena kemarahan Tuhan disebabkan oleh dosa Yerusalem dan Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka diadili, bukannya mereka mengakui dosa mereka, malah mereka menantang agar dosa mereka ditunjukkan. Mereka mengajukan gugatan atau banding terhadap dosa mereka atau dosa Israel dan Yehuda. Mereka merasa Tuhan tidak sepatutnya memurkai mereka.
Karena itu Tuhan menghancurkan Samaria, kotanya dan berhalanya. Hukuman Tuhan bertujuan untuk membersihkan agar kita siap untuk ditanami. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan murkanya, orang Israel, orang-orang Yehuda merasa mereka tidak pernah melakukan dosa dan mereka menentang Tuhan. Mereka berusaha untuk menentang Tuhan dengan segala kemegahan mereka. Tapi ingat bahwa murka Tuhan dapat menimpa siapapun, bahkan umat kesayangannya sekalipun. Kita tidak perlu mencari pembenaran diri. Kita tidak perlu mencari pembenaran atau membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita diperingatkannya agar kita bertobat, sepatutnya kita mendengar dan bertobat, lalu bersyukur karena Tuhan sudah mau berbicara bagi kita. Tetapi karena peringatan dan penghukuman dari Tuhan ini adalah cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita, ada begitu banyak orang juga yang tidak mau mendengarkannya, sehingga murka Tuhan akhirnya harus terjadi atas mereka. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan murka Tuhan, tujuan pembentukan dari Tuhan adalah untuk mendisiplinkan kita sebagai manusia yang percaya kepadanya. Tuhan ingin agar hidup kita tetap kudus di hadapannya. Maka ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, ada saja murka Tuhan yang akan diberikan bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang lolos dari pandangan Tuhan. Setiap dosa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya, yaitu pendisiplinan atau hukuman daripada Tuhan. Sekarang tergantung pada kita. Apakah kita mau mendengarkan itu sebagai sebuah teguran untuk bertobat, ataukah pada akhirnya kita tidak mau mendengarkan dan murka Tuhan akhirnya membuat kita harus mati binasa dalam dosa kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam ini kita menyadari ketika Tuhan mungkin menegur kita melalui pemimpin kita, melalui pasangan kita, melalui keluarga kita, atau melalui orang-orang di sekeliling kita. Mari dengarkan itu sebagai teguran Tuhan yang harusnya membuat kita bertobat. Ketika kita melakukan kesalahan dan ada orang menegur kita, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk menegur kita. Itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk menegur kita, dan itu harusnya membuat kita bertobat. Ingat, jangan pernah menantang Tuhan. Jangan pernah merasa hebat dan menganggap Tuhan tidak sanggup untuk melakukan apa-apa atas kita. Ingat, Tuhan berkuasa. Tuhan yang menciptakan kita. Dan apapun terjadi, Tuhan sanggup melakukan apa-apa atas hidup kita. Maka malam hari ini mari kita menyadari kehidupan kita. Kalau ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menegur kita, mengingatkan kita, maka sadari itu dan bertobatlah, supaya kita boleh memperoleh anugerah Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan selamat malam, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Salam.